rendahan hati. Yang membingungkan kami adalah bahwa di antara menteri-menteri Bapak itu berseberangan. Ada yang mengatakan produksi persediaan beras cukup, tapi ada lagi yang mau import beras. Jadi ini yang membingungkan kami. Jadi kami bertanya kepada Bapak, bagaimana pejabat yang Bapak angkat, termasuk Dirut Bulog, Pak Buas mengatakan bahwa cukup. Kemudian Menteri Pertanian Bapak mengatakan cukup, tapi Menteri Perdagangan Bapak mengizinkan import komoditas pangan yang begitu banyak. Ini yang membingungkan rakyat dan kami. Ini masalah pemerintahan Bapak sendiri di antara pejabat-pejabat yang Bapak angkat. Karena itu kami tanya kepada Bapak, apakah Bapak benar-benar yakin tentang tidak ada konflik kepentingan. Itu saja, Pak. Waktu habis, silakan tanggapi lagi, waktunya 1 menit. Ya, kalau ada perbedaan-perbedaan seperti itu, saya kira dalam dinamika sebuah di rapat-rapat saya persilahkan kok. Menteri-menteri itu saling debatnya saya persilahkan, saya dengarkan. Ada yang mau tidak import, ada yang mau import, tetapi kalau sudah diputuskan, ya memang harus dijalankan. Bahwa kalau menteri sama semuanya malah nggak, menurut saya malah nggak bagus. Tidak ada saling kontrol, tidak ada saling ngecek, tidak ada saling mengawasi. Penting sekali sekarang ini, tidak usah menteri itu harus sama semuanya, berbeda nggak apa-apa. Debat di rapat saya persilahkan kok, nggak ada masalah. Nanti kalau sudah rampung debatnya, baru saya putuskan impor atau tidak, itu baru kita putuskan. Menurut saya biasa, menteri-menteri saya dengan situasi-situasi seperti itu tidak buat saya bukan sesuatu yang tidak baik, malah baik karena ada saling mengkontrol dan masyarakat juga tahu. Waktunya habis. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran Ustadz Ali Ngabalin. Alhamdulillah. Dato, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kama amar syukran. Walhamdulillahirrabbilalamin. Malam hari ini saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena diundang dalam kapasitas sebagai tenaga ahli utama dari kantor staf Presiden dan juru bicara pemerintah. Karena itu atas nama Presiden dan pemerintah kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Moga-moga dialog malam hari ini. Capres ini. Apa? Ya, Ini harus jelas dulu, bukan atas nama Capres, tapi atas nama Presiden. Ini berbeda. Nanti loh. klarifikasinya ke TV One, jangan Anda klarifikasi ke saya, oke? Karena saya biar diundang. posisinya jelas. Karena saya diundang. Begini, karena Anda ini masuk di dalam undang-undang ASN sebagai tenaga kontrak. Tidak usah ajari saya dengan itu, Enggak, Fadli. maksud saya Ya? bicaranya sebagai juru bicara Udah. Presiden, bukan Kau Capres. dengar dulu saya ngomong supaya nanti sebentar dibantai. Jangan langsung-langsung begitu. Tidak beraturan namanya itu. Atas nama pemerintah dan Presiden menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena harapan masyarakat Indonesia tentang debat yang dilaksanakan oleh KPU sebagai lembaga mandiri diatur dalam undang-undang telah selesai dengan bagus. Yang kedua, kita harapkan bahwa debat pada malam hari ini juga akan bisa memberikan evaluasi. Debat kita malam ini juga paling tidak bisa memberikan masukan kepada KPU pada evaluasi ini dan pada debat yang kedua akan datang, itu akan bisa meningkatkan baik dari kualitas debat, proses, mekanisme, sampai kepada harapan masyarakat itu akan bisa didapat seperti apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Saya kira ini sesuatu yang sangat penting dan kita semua yang hadir di sini, para tuan-tuan, para dato-dato yang ada di sini, punya tanggung jawab untuk memberikan pembelajaran, mengeduket masyarakat bahwa kita sedang memerlukan seorang calon presiden yang terbaik untuk akan datang. Karena itulah saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih sekali lagi diundang untuk dan atas nama pemerintah hadir dan
ikut memberikan masukan terhadap apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, karena itu maka ada beberapa poin-poin yang tadi terkait langsung dengan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian apa-apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk beberapa pilihan-pilihan kata maupun yang terkait dengan program-program pemerintah. Sebutlah seperti tadi Fadli menyebutkan tentang gagalnya revolusi mental, ya, mental tadi yang dibicarakan, kemudian tidak terungkap di dalam debat Capres-Cawapres. Saya tidak masuk di wilayah itu, Bung Fadli. Tapi yang saya mau bilang kepada publik Indonesia bahwa sejarah Indonesia baru nanti ada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuat revolusi industri 4.0. Dan 4.0 itu saya dimasukkan oleh lembaga Lemhanas sebagai salah satu tim untuk mendesain tentang apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan pemerintahannya terkait dengan program yang kita sebut dengan revolusi mental. Oleh karena itu memang semua materi yang sampai kepada publik yang kita bicarakan di ILC pada malam hari ini adalah by data. By data. Fakta-faktanya supaya forum ini juga tidak dijadikan sebagai tempat untuk berkampanye. Karena forum kita malam hari ini adalah mengevaluasi. Meskipun judulnya adalah debat Capres siapa pemenangnya. Tapi saya mau ingin dikatakan bahwa kita semua ada depan ini adalah orang-orang terpelajar. Yang amat terpelajar, Profesor, Doktor, Ambassador, Pak Salim Said. Yang amat terpelajar, Margarito. Yang amat terpelajar, Pak Effendi Ghazali, adalah orang-orang terpelajar. Dengan begitulah maka saya percaya bahwa pertemuan kita pada malam hari ini akan memberikan harapan baru terhadap peningkatan kualitas debat yang akan dilakukan oleh KPU. Tadi Bung Lukman telah mengatakan satu stasiun televisi swasta menjelaskan berapa banyak, 60 juta rakyat Indonesia. Itu artinya apa? Bahwa rakyat sedang merindukan debat itu bisa melahirkan pikiran-pikiran terbaik. Bukan isi otaknya, pikiran-pikiran terbaiknya. Ketulusan-ketulusan hati para calon presiden untuk memimpin rakyat dan Indonesia ke depan 5 tahun akan datang itu. Karena itulah maka narasi kebencian, pilihan kata kebohongan, pilihan kata cebong dan segala macam, apalagi kampretnya tidak perlu lagi ada di wilayah di ruang ini. Ini ruang publik yang memberikan pembelajaran kepada rakyat Indonesia. Itu harapan dan tentu saja saya harus menyampaikan itu sebagai bagian daripada tanggung jawab saya untuk hadir pada malam hari ini. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, ILC malam hari ini saya ingin mengatakan dan sampaikan kepada publik Indonesia bahwa tuduhan yang tadi disampaikan terkait dengan apa yang hendak dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atas permintaan keluarga bagi setiap terpidana yang telah melaksanakan masa hukumannya 2/3 dari hukuman yang dilakukan menurut ketentuan undang-undang, mereka berhak untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Dan itu yang mereka datang kepada keluarga. Keluarga datang kepada Presiden Joko Widodo. Baik di tahun 2017 maupun 2018 dan sampai hari ini menjadi perdebatan. Oleh karena itu memang di ruang ini saya harus melakukan klarifikasi. Anda buka rekaman pernyataan Presiden Joko Widodo di Garut. Buka pernyataan Presiden Joko Widodo tadi di Istana Negara. Saya mendampingi Presiden tadi. Tidak ada makhluk satupun di negeri ini yang boleh diberikan privilege di depan hukum. Semua warga negara, siapapun Anda, apapun status sosial, di mata hukum adalah sama. Dan itu yang sedang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Jangan Anda lupa, Amerika Serikat pernah meminta Ustadz Abu Bakar Ba'asyir untuk mereka hukum dan adili di Amerika Serikat. Satu-satunya Presiden Republik Indonesia perempuan, Megawati Soekarno Putri, yang menolak permintaan Amerika Serikat
bahwa dia punya integritas sebagai pemimpin negara untuk mengurus rakyatnya sendiri. Tidak ada urusan dengan dunia luar ataupun dunia asing. Karena itulah saya harus katakan bahwa karena pertimbangan kemanusiaan, karena pertimbangan uzur, sering sakit-sakitan, diminta oleh keluarga, sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, Presiden menerima itu dengan baik. Tapi Presiden mengatakan bahwa ketentuan hukum, peraturan dan perundang-undangan adalah bagian yang tidak mungkin dipisahkan dengan dirinya. Presiden Joko Widodo adalah warga negara Indonesia yang taat pada ketentuan hukum. Itulah sebabnya beliau minta kepada Menteri Koordinator Hukum, Politik dan Keamanan untuk mengkaji, dan menteri-menteri terkait, Menteri Yasona, Kapolri dan lain-lain sebagainya, mengkaji secara detail, mengkaji secara mendalam, mengkaji secara komprehensif. Apa yang salah dari pernyataan ini? Apa yang bilang bahwa Presiden tidak berdoa? Saya kira ini bukan tema debat mengenai itu. Bukan. Saya harus katakan itu karena lagi dinonton oleh publik. Karena Fadli itu Anda bikin konferensi pers saja. Bukan Anda yang harus protes, gitu, saya harus protes. Karena ini bukan forum untuk konferensi pers, juru bicara Presiden. Saya tidak mau kalau menggunakan kalimat tentang Presiden dikoreksi oleh menterinya. Soal Ustadz Abu Bakar Basir. Gimana sih? Di mana ente temukan kalimat itu, Fadli? Masa sih orang sekapasitas ente tidak bisa menemukan Coba kalimat Anda lihat itu? dong, Presiden mengatakan akan bebaskan, terus menterinya mengatakan... Siapa yang bilang? Siapa yang bilang ke Anda? Presiden. Siapa yang bilang? Masa mau diperdengarkan? Di mana didapatnya? Ada. Ada dong, di berita semua orang mendengarkan. Itu. Presiden tidak mengatakan pernyataan itu. Menko Polhukam mengatakan Presiden jangan gerasa gerusu. Ada. Anda nih baca apa enggak? Fadli, coba baca berita dong. TV One telah menyiarkan 2 pernyataan. Anda baca berita. Tidak usah baca. Loh, bagaimana tidak baca kok? TV One telah mengeluarkan 2 siaran rekaman pernyataan Presiden. Hati-hati loh. Sekarang begini, saya tanya. Presiden mengatakan waktu itu akan membebaskan dengan alasan kemanusiaan dan lain-lain. Ada. Di mana putar? Masa harus saya putar di sini? Putarkan. Putarkan. Enggak. Saya enggak setuju. Jangan Anda jangan berbohong lagi, Fadli. Jangan tidak boleh. Itu udah Anda jelas suka menggunakan berita-berita sekarang hoax jadi udah jelas menjadi publik. Jangan Anda mengelabui. Saya pasti dan harus membela menyatakan sesuatu jadi yang benar. Jadi akan dibebaskan atau tidak? Saya tidak ada urusanmu, bukan urusan kau. Bagaimana kok tidak ada? Bukan urusan kau. Bagaimana kok tidak? Kita warga negara nggak bisa. Udah. Itu bukan urusan Fadli. Enggak, kita balik ke itu bukan urusan DPR. Kita balik ke tema. Itu urusan DPR mengawasi. Urusan DPR. Itu DPR mengawasi. Jangan sampai ada abuse of power. Karena pemberian gerasi, amnesti, rehabilitasi itu harus mendapat persetujuan dari atau pertimbangan dari DPR dan Mahkamah Agung. Betul, Fahri. Betul. Karena rezim baru sekarang ini tidak ada hak absolut pada Presiden untuk memberikan gerasi, amnesti dan rehabilitasi. Jadi gini. Dan dia nggak boleh bilang itu bukan hubunganmu. Setiap penggunaan kewenangan Presiden itu harus dipertanggungjawabkan secara publik. Dengar dulu. Kekuasaan bukan punya dia Saya sendiri. diberikan kewenangan itu, maka saya harus menjawab. Itu sebabnya tidak ada orang yang bebas di negeri ini tanpa syarat, Bung. Anda baca dong undang-undangnya. Anda lihat dong peraturan pemerintah Kementerian Hukum dan HAM nomor 3 tahun 18. Setiap orang yang dibebaskan itu punya persyaratan. Alasan apa? Ada faktor ideologi, ada faktor setia kepada bangsa dan negara. Adakah orang hidup di Republik ini tidak setia kepada bangsa dan negara dan bukan kepada Pancasila? Nah, itulah yang saya mau katakan kepada teman-teman supaya jangan juga ini menjadi bahan untuk bahan gorengan. Kemudian harus dijadikan sebagai bagian yang faktor hak asasi manusia, faktor administrasi, faktor hukum tata negara. Saya ini pernah kuliah sama Fahri, ini mengenai masalah hukum tata negara loh, sama Profesor Jimli Asidiki, kalau nggak salah 3 semester. Bung Lukman juga. Waktu kami DPR, Fadli sama Budiman belum DPR waktu itu. Jadi itu tidak menjamin. Oleh karena itu saudaraku, saya mau bilang kepada teman-teman supaya jangan juga ini dipakai menjadi bagian yang untuk menjadi gorengan. Gitu, itu poin paling penting. Ini kok jelas kok Presiden mengatakan masa harus diputar. Saya kira saya bisa putarkan itu. Fadli, itu yang saya bilang. Anda jangan mengelabui. Bukan, saya tidak mengelabui. Yang paling penting dari Anda itu adalah apakah Presiden yang bilang atau Yusril yang bilang? Presiden bilang. Kau suka menggunakan data-data tidak benar, makanya kacau di Republik. Kalau Pak Karni mengizinkan, saya putarkan aja suaranya nih. Saya putarkan suaranya kalau coba putar, coba putar.
Dato kasih izin, saya mau tantang dia malam ini. Coba putar. Jangan lama-lama Fadli. Waktu kita habis di udara. Ini waktu saya loh. Jangan begitu Fadli. Ya makanya kan dari tadi saya bilang debat kita mengenai debat capres. Tapi saya diundang untuk dan atas nama pemerintah. Karena semua materi-materi yang Anda sampaikan itu adalah bagian terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Masa sih semua tikus mati juga menjadi urusan presiden? Kucing tabrak mobil apa gitu jadi urusan presiden? Yang benar aja dong. Oleh Bapak Kali itu gini. Dia mau mendengarkan. Ya pertimbangannya pertimbangan kemanusiaan. Karena dia sudah sepuh. Ada lain karena kondisi kesehatan yang ya termasuk ya tadi kondisi kesehatan masuk dalam pertimbangan itu. Hasil diskusi dengan Prof. Yusril sendiri Pak. Ini pertimbangan yang panjang, pertimbangan dari sisi keamanan dengan Kapolri, dengan pakar, terakhir dengan Pak. Ayo. Yang mana yang ente maksudkan? Itu. Ayo. Udahlah, jangan pakai berita-berita bohong deh Fadli. Prosesnya, kemanusiaan itu termasuk dari yang dipertimbangkan. Bukan satu-satunya. Fadli, udahlah, enggak usah dibahas. Mati ini nih Kak Bang Karni, selesai, enggak usah dipertimbangkan. Jadi dengarkan bahwa Presiden mengatakan, kemudian Saudara Yusril atas nama tim pengacara juga mengatakan hal yang sama. Jadi ada yang berbohong. Saya dari tadi memang gak setuju ini diperdebatkan di sini. Oke, karena Anda itu. balik ke topik. Oke, Bang Karni. Maka itu saya keberatan kalau menggunakan pilihan kata kriminalisasi ulama. Kemarin ente tidak sebut kriminalisasi ulama. Enggak, ini urusan memang yang lain lagi nih. di mana? Coba Harus Anda fokus dong kepada tema sekarang. Kita bicara bisa berjam-jam urusan kriminalisasi ulama. Saya mau karena itulah menyatakan bahwa pemerintah dan presiden memberikan apresiasi baik kepada teman-teman pendukung 01 maupun teman-teman pendukung 02 terhadap apa? Terhadap proses pelaksanaan debat dengan aman dan damai. Kita berharap dialog ini akan memberikan sebuah iya dong, udah enggak usah ente sebut-sebut lagi. Waktu saya habis tanggapi kau Fadli. Nah, tapi semua pilihan kata dari pemateri malam hari ini yang terkait dengan mendiskreditkan pemerintah dan program-programnya, tentu saya harus minta izin kepada Dato sebagai pemangku kuasa ILC malam ini untuk berikan kesempatan saya mengklarifikasi. Maka saya mengklarifikasi. Mau ente ulama, mau ente ustadz, mau ente habaib, pastor dan pendeta dan siapapun. Kalau Anda melanggar peraturan dan hukum di Republik ini, Anda patut dihukum. Tidak ada urusannya dengan masalah kriminalisasi itu. Siapa sih yang melakukan kriminalisasi? Memang kalau orang bersalah, memang kalau orang Islam bersalah tidak boleh dihukum karena dia mayoritas. Kemudian orang Katolik bersalah harus dihukum karena dia kecil, atau dia bangsa Cina, dia orang Arab, dia Pakistan dan India. Logika apa yang mau dipakai? Jangan membangun pikiran-pikiran yang bisa menjebak masyarakat. Saya kira itu faktual. Pernyataanmu, saya kira ini faktual. Tunggu dulu. Ini begitu. Udah menyimpang dari. Udah menyimpang. Kalau bicara itu saya tanggapi juga. Saya harus tanggapi Dato, karena materi yang disampaikan itu adalah terkait dengan masalah-masalah kebijakan pemerintah. Masa saya tapi tidak ada urusan bahwa Kristen. Saya sudah bilang, Dato, saya bukan tim kampanye nasional. Di TV One saya bilang. Dan Anda memang tidak boleh. Anda memang tidak boleh menjadi tim kampanye nasional. Kau bilang dong sama TV One, kenapa tidak undang boleh. saya? Anda ini masuk emang sebagai saya datang di sini suka-suka saya punya mau. Ya enggak, artinya yang berbicara sebagai kapasitas. Emang saya datang ini. Karena Anda digaji oleh APBN. Tidak ada urusan, tidak usah kau masuk di wilayah ini. Itu jelas. Bukan lagi urusan kita mengawasi. Masa sih kau cemburu banget sih kalau Jokowi angkat saya jadi pejabat? Tenang aja Bung, kita kan berteman bos. Kita kan bersahabat. Ya udah, Anda balik. Oke, jadi pikiran saya Dato, usulan saya memang supaya dialog malam hari ini, kalau Anda ingin mengoreksi terhadap apa-apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, maka urusannya adalah terkait dengan calon presiden. Ke depan melakukan apa? Maka saya kan tidak masuk di dalam materi-materi debat.
Itu sebabnya tadi adindaku Valdo saya bilang, bukan presiden, tapi calon presiden. Supaya saya tidak ikut. Besok-besok jangan Dato undang saya lagi dong kalau materi-materi seperti ini, kalau saya dilibatkan. Dato sih yang undang saya, sudah tahu. Ini untung tidak ada Rocky, kalau ada saya lipat-lipat juga. Saya udah ada, bukan untuk kampanye. Tidak Dato, saya harus menjelaskan apa yang dilakukan oleh Presiden. Wallahi jam 4:08 tadi saya berdiskusi dengan beliau, saya bilang, Bapak saya diundang untuk acara ILC, tapi bukan materinya terkait dengan pemerintah. Ini terkait dengan debat-debat begini. Ya wes kalau diundang monggo. Jadi saya juga bilang, monggo Pak, nyuwun sewu. Begitu, saya sudah belajar bahasa Jawa Dato. Bang Ali, apa dong, jadi Valdo? abang ini apalagi Valdo, cukup jubir sudah. capres atau jubir capres atau presiden? Dari tadi kan sudah Bang Ali bilang dari depan. Udah, jangan lagi masuk di wilayah. Abang sudah tamat sekolah itu. Janganlah kita berdebat hal sepele gitu. Udah ya, Dato. Mau jubir apa kek, terserah. Alhamdulillah. Maka itu saya bilang dua hal. Hal yang pertama saya terima kasih. Karena ILC dan Dato Karni Ilyas, Profesor Doktor. Saya lihat itu Bapak Profesor betul ada pengakuan. Yang lain-lain cuma ngaku-ngaku doang. Gitu. Ya, itu Pak. Sudah mengundang saya. Dan yang kedua, saya harus dari awal melakukan klarifikasi itu. Bahwa saya tidak datang dalam selesai. Selesai. Apalagi Dato mau tanya sama saya? Udah cukup. Saya tunggu. Pak Riyamzah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatah kita udah diambil Pak Ali semua nih Bang Karni. Enggak, jatah Anda sendiri. Ya, saya sebenarnya ingin bicara beberapa poin. Ya. Pertama tentu karena tuntutan dari topik, kita mesti mulai dengan membuat evaluasi supaya kita tahu debat yang kemarin itu posisinya seperti apa. Meskipun tadi setelah mendengar salah seorang panelis di sini, Pak Margarito, ternyata memang ruang untuk menyiapkan satu tema yang besar itu memang tidak ada. Jadi karenanya wajar kalau KPU yang kita persalahkan gitu. Dan karena itu saya tadinya mau mengatakan debat pertama itu mengecewakan, tetapi ini mengecewakan, nyerempet-nyerempet, memalukan gitu. Karena ada reduksi terhadap presidensialisme ya. Ini cita rasa kita tentang negara kita, ya, tentang negara besar ini, dan cita rasa kita tentang pemimpin itu mengalami reduksi yang luar biasa. Dan itulah yang saya karena hadir di acara itu, di debat itu, duduk di depan, jadi kayak rada-rada harap-harap cemas, tiba-tiba keluar pertanyaan yang biasa kita dengar gitu. Misalnya tiba-tiba Pak Jokowi nyuruh menghafal Pak Prabowo, tolong hafalkan Pancasila misalnya kayak begitu. Jadi tiba-tiba saya khawatir akan terjadi seperti itu. Atau Pak Prabowo bilang tolong sebutkan 5 nama ikan laut gitu. Itu kan nyaris begitu. Kualitas daripada debat itu, karena saya dulu sering diutus oleh sekolah saya untuk cerdas cermat kah namanya, cerdas tangkas kah namanya, kira-kira polanya seperti itu. Regu A, waktu 1 menit, sebutkan apa bunyi pasal sekian Undang-Undang Dasar 45. Pet, ya, dipencet begitu. Untung nggak ada pet-petnya itu, tapi hampir itu. Karena itu kemudian ini semacam reduksi yang luar biasa, ya. Padahal ini sekali lagi presidensialisme, presiden. Yang kita ingin ketahui dari awal itu sudah kita sampaikan kisinya pada
ILC minggu sebelumnya Bang Karni, ya, dan saya kira kualitas perdebatan kita di ILC ini harusnya begitu. Coba bayangkan aja, kenapa orang-orang dari kedua kubu itu tetap datang ke ILC? Itu karena ada perasaan bahwa Bang Karni sebagai moderator memang bersikap adil kepada kedua belah kubu. Jadi kekhawatiran apa kiranya kita nggak bisa percaya bahwa ada orang seperti Bang Karni yang menguasai salah satu dari tema itu, ya misalnya tema yang pertama kemarin yang saya sebut sebagai tema terpenting, itu orang seperti Bang Karni yang duduk sendiri aja, bila perlu dia keliling gitu, nanyakan, konfirmasi, tadi seperti usuran dari Bung Effendi, tidak perlu ada iklan, biar aja mereka saling potong tapi ditengahi supaya jangan terlalu kacau, sehingga konstruksi dari persoalan itu pada levelnya, ya pada skalanya itu betul-betul terasa begitu. Sehingga perdebatan itu presidensial sifatnya gitu. Tadi saya mau melanjutkan Pak Margarito sebenarnya. Selainnya itu kenapa disebut presidensial itu Pak Margarito? Kita ada perdebatan di DPR itu berkali-kali. Ingin membuat undang-undang tentang kepresidenan atau lembaga kepresidenan. Dan perdebatan itu selalu gagal. Dilacak itu asal muasal kegagalannya itu karena lembaga kepresidenan itu terlalu besar dia. Jadi meskipun undang-undang dasar kita ini sudah diamandemen 4 kali, tapi presiden itu memang masih sangat kuat, masih sangat berkuasa, dan skala dari persoalannya itu masih sangat besar, sedemikian rupa sehingga dia nggak bisa diatur dalam satu undang-undang. Karena kalau dilihat di undang-undang dasar kan ada 4 atau ada 12 pasal yang mengatur, lebih kurang yang 14 pasal yang mengatur tentang presiden itu, mayoritas itu prosedur, pemilihan, syarat-syarat, sumpah dan sebagainya. Tapi yang lain adalah kewenangan, dan kewenangannya itu tidak banyak. Tetapi pokok-pokok, sehingga hampir di semua undang-undang itu ada kewenangan presiden. Nah inilah yang kadang-kadang kurang disadari oleh KPU dan juga oleh kandidat. Dia nggak sadar bahwa yang kita uji ini raksasa. Ya kan? Kalau kita menguji raksasa ya kita uji keraksasaannya gitu. Jangan nguji raksasa tapi diuji main kelereng. Ini kan nggak benar gitu, tapi kalau menguji kekuasaan presiden, cara seseorang memahami presiden itu harus dengan skala yang dia amanahkan oleh undang-undang dasar. Jadi misalnya presiden itu adalah eksekutif, presiden juga adalah legislatif, itu orang kurang paham itu ya. Presiden juga adalah judikatif, karena itu di ujung presiden itu bisa mengampuni, bisa mengeluarkan gerasi, amnesti, rehabilitasi, abolisi. Dalam legislasi, presiden juga adalah pembuat undang-undang, jangan lupa. Semua undang-undang di DPR itu dibahas bersama dengan presiden. Dan presiden dapat mengusulkan undang-undang. Bahkan dalam tren kerja DPR, mayoritas undang-undang itu diusulkan oleh presiden. Bukan cuma itu, presiden itu lebih efektif sebagai legislatif. Kenapa? Karena presiden bisa membuat undang-undang sendiri. Dia bisa panggil Profesor Yusril malam-malam, Prof saya ingin bikin perpu tentang ini, atau undang-undang tentang ini, tolong draftkan saya, besok pagi saya umumkan, saya mau masukkan ke dalam lembaran negara, dan itu jadi undang-undang langsung efektif hari itu juga. Kecuali setelah sebulan dia ditolak oleh DPR, baru dia batal menjadi undang-undang. Jadi presiden ini adalah raksasa, dia adalah judikatif, dia adalah legislatif, apalagi eksekutif. Dia mengendalikan anggaran negara sekarang hampir 2.500 triliun. Dia menguasai birokrasi pemerintahan, dia mengendalikan militer kita hampir 1,5 juta, polisi kita hampir 1,5 juta. Dia memberikan izin, dia menyatakan perang, dia macam-macam kekuasaannya itu. Jadi yang kita uji ini raksasa. Tapi cara ngujinya ini ya, itu tadi ya, mohon maaf ini yang tidak dipahami oleh KPU dan yang lain-lain. Nah karena itu saya kira menyesali apa yang sudah terjadi pada debat pertama Bang Karni,
mari kita usulkan pertama-tama usulan saya mau menyumbang soal-soal paradigmatik aja. Pertama-tama, debat ini bukan soal presiden, bukan soal calon presiden, bukan soal Prabowo Sandi atau Jokowi Ma'ruf Amin. Debat ini juga bukan soal KPU. Debat ini adalah soal hak rakyat untuk mengetahui siapa yang akan memimpinnya. Karena itu perlindungan kepada rakyat untuk mengetahui siapa yang akan memimpinnya, itulah yang mengharuskan kita membuka selebar-lebarnya siapa yang akan menjadi presiden di negara kita ini gitu. Itu dasarnya sebetulnya mesti berangkatnya dari rakyat. Kalau saya mendengar tadi, mohon maaf terutama tadi saya baru mendengar karena saya mendengarnya dari KPU, saya mendengar juga dari BPN dan TKN yang ikut rapat itu, terutama tadi diulang oleh Pak Margarito, ini adalah calon pemimpin kita nggak boleh bikin malu mereka. Sebenarnya itu adalah anasir feodalisme yang berbahaya sekali. Kalau kita betul-betul mau membangun kultur demokrasi, maka justru fondasi inilah yang merusaknya. Kita harus berani untuk mengatakan dalam kultur demokrasi yang dipimpin dengan yang memimpin ini, prioritasnya yang dipimpin, keselamatan rakyat. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dikatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya kan? Ikut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi rakyat yang penting, bukan soal pemimpin. Mau dia malu, mau dia KO, itu urusan dia lah, ngapain dia berani maju. Kalau memang dia akan KO dan memang dia tidak cukup amunisi untuk bertarung, jangan jadi petarung di sini dong. Itu yang dulu kita protes. Saya termasuk Bung Fadli juga protes. Kenapa membatasi 20% dari awal? Biar tarung dong kita dari awal, Bung Effendi ini sampai judicial review dan sebagainya. Tarung dulu kita terbuka dari awal, sebab kita yang muda-muda ini juga ingin tarung juga untuk menguji apakah benar ini calon presidennya kuat. Kalau dia kuat, dia masuk di periode kedua, di putaran kedua. Nah itu kan persoalannya gitu. Nah jadi ini soal keselamatan rakyat. Ya itu udah lewat lah itu. Jadi itu yang saya kira yang penting soal rakyat ini gitu. Nah, tapi juga ada menarik apa yang dikatakan oleh Bung Margarito tadi. Saya khawatir ini ada persoalan kultural Bang Karni, yang menganggap bahwa kita ini memang tidak mau melakukan ini. Karena debat itu kan seperti adu data, adu falsafah, adu statistik, adu nalar secara terbuka gitu. Ini adalah tarung bebas. Kemarin waktu di Madura saya memakai kata debat tuh carok bagi orang Madura. Saya bilang orang-orang tuh pada senang ya. Karena rakyat tuh sebetulnya pengen lihat. Anda memang pengen menjadi bijaksana, tapi bijaksana dalam kebebasan waktu Anda. Anda ingin menahan diri, tapi menahan diri dalam kebebasan waktu Anda. Ketika Anda seharusnya bisa membunuh, Anda tidak mau membunuh dan memaafkan, itu juga ingin rakyat lihat kebesaran jiwa Anda. Tapi bukan dalam skema waktu semenit, 2 menit yang dipatok itu, sehingga kemudian tidak kelihatan seluruh senario yang ingin ditampilkan oleh calon kita. Nah jadi menurut saya, mari kita lompat atau mari kita memasuki demokrasi ini sungguh-sungguh. Sebab kalau tidak nanti kita kembali kepada yang Bung Margarito lakukan, beliau ingin katakan, ya dengan perubahan amandemen konstitusi kembali, kita bisa masuk ke situ. Tapi begitu Anda masuk ke demokrasi, ya aturan mainnya begitu. Debat itu adalah medium pertarungan ide-ide dan gagasan yang besar-besar, sehingga penonton dan rakyat ini melihat bahwa inilah yang sanggup menyelesaikan masalah bangsa, bukan yang sanggup menghafal jawaban. Sebab menghafal jawaban itu bisa dilakukan oleh semua orang. Dan itu bukan soal yang penting bagi pemimpin. Pemimpin itu harus imajinatif dia. Saya sering mengatakan, Soekarno tidak membangun jalan dan jembatan secara fisik, tapi yang dia bangun adalah pikiran. Sehingga pikiranlah yang menyebabkan Indonesia bersatu. Karena pidatonya menyatukan kita. Yang menyatukan bangsa itu bukan jalan dan jembatan. Yang menyatukan bangsa adalah pikiran.
Dan kita ingin presiden ini pikirannya yang keluar. Bukan proposalnya untuk bangun jalan dan jembatan saja. Karena itu tidak terlalu penting kalau pikirannya itu justru pecah. Secara ideologi tidak mantap, secara politik tidak mantap, dan itu yang bisa memecah belah kita. Nah, yang terakhir yang saya ingin katakan Bang Karni, saya sebenarnya mengatakan ini dalam rangka menggugat kedua-duanya. Menurut saya, bangsa kita ini ada dalam dilema sekarang dengan dua calon ini. Dan ini adalah kisi-kisi bagi calon ini. Menurut saya, dilema inilah yang kalau bisa dipecahkan oleh keduanya, mereka akan dipilih oleh rakyat. Saya merasa dalam survei-survei yang ada itu, masyarakat sedang termobilisir untuk memutuskan salah satunya. Dan ini adalah waktu-waktu. Tetapi saya menganggap tesis besarnya adalah rakyat dalam dilema. Dilemanya gini, ada citra yang buruk tentang Pak Prabowo. Dianggapnya terlalu kuat, akan melampaui sistem, akan melanggar, akan diktator, karena dia backgroundnya militer, dia akan kejam, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu beliau sepertinya merasa harus menahan diri dalam soal itu. Pak Jokowi itu juga menghadapi dilema. Dia itu orang lemah. Ya, mohon maaf juga kita harus terbuka untuk mengatakan sebenarnya juga pemahamannya tidak terlalu luas tentang negara. Skala dari kerja bernegara itu dia tidak terbiasa. Dan sebenarnya kalau saya jadi Pak Prabowo, Prabowo nggak bisa di-challenge dalam soal skala negara. Karena dia pejabat negara, pejabat pusat. Pak Jokowi pejabat daerah. Sebenarnya kalau di sisi skala, Prabowo dari awal skala. Bapaknya menteri, ya kan, dia menjadi jenderal dan Kopassus, Pangkostrat dan sebagainya. Sekarang dia membuat partai yang mempromosi para pejabat, termasuk mempromosi Pak Jokowi, mempromosi Ahok dan sebagainya. Jadi skalanya, saya merasa harusnya Pak Prabowo nggak bisa di-challenge. Tapi orang ini nggak berani keluar dua-duanya dari dilema ini. Saya ingin mendorong pertarungan terbuka ini, supaya dilema ini diakhiri, dan dia yang akan menang. Prabowo harus menunjukkan kepada semua orang, bahwa tuduhan-tuduhan kepada dia bisa jawab, dia mengerti sistem, dia mengerti tidak akan melampaui sistem. Ini negara demokrasi sudah ada dan kuat, ada DPR kuat, ada legislatif yang kuat, ada yudikatif yang independen. Pak Jokowi juga demikian, harus keluar dari image bahwa dia itu karena kelemahannya dia dikelilingi oleh orang-orang yang akhirnya memimpinnya orang-orang. Dianya tidak mengerti, tapi orang-orang di sekitarnya yang menyetir. Nah, dia harus keluar dari sini. Tarung ini yang ingin kita lihat. Saya kira waktu ada habis. Ini yang kita ingin tonton gitu. Saya harap waktunya habis, nanti deh ada. Saya harap KPU ada yang menonton ini. Kita harus bisa mengungkapkan pikiran-pikiran kita secara terbuka. Memperdebatkan ketidaksetujuan kita secara jujur. Namun tanpa melupakan dan lebih mengutamakan solidaritas. Donald Trump, kita rehat sejenak.